Baik, Transgo News, sekarang di samping saya sudah bersama dengan Ibu Hastuti selaku Direktur dari Platinum Jaya Logistik. Hai, selamat pagi Bu Tuti. Pagi. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu, kita sudah diundang ke kantor Platinum Jaya Logistik. Oke. Ibu, sebelum kita mulai mendalam lagi nih Bu, mungkin bisa Bu Tuti jelaskan nggak sih sekilas profil singkat mengenai Platinum Jaya Logistik ini? Oke, Platinum Jaya Logistik ya. Platinum Jaya Logistik adalah international freight forwarding company yang mana kita handle untuk aktivitas ekspor, impor, dan juga keagenan seluruh dunia. Nah, di sini juga kita ada lewat laut, udara, ataupun land transportation. Kita handle juga untuk domestik. Nah, kita juga untuk domestik sendiri pun kita mempunyai tracking system sendiri, yang mana posisi kargo di mananya itu klien kami bisa track dengan sendirinya. Itu fasilitas kita lengkapi di website kami. Nah, untuk Platinum Jaya Logistik ini mempunyai visi dan misi. Untuk visinya yaitu kepuasan pelanggan adalah goal kami, gitu kan. Jadi kita support dengan kita support untuk kepuasan pelanggan itu dengan komunikasi yang baik dan juga dengan reporting yang tepat waktu serta untuk timely-nya yang bagus. Nah, untuk misinya kita mengedepankan profesionalisme dan juga inovasi. Kita akan terus berinovasi mengikuti dengan perkembangan zaman yang sekarang banyak berubah ya, gitu. Nah, kenapa namanya Platinum Jaya Logistik? Nah, ini saya jelaskan sedikit. Platinum itu kan mempunyai tingkatan atau berkelas ya. Nama Platinum itu kan otomatis sudah berkelas gitu kan. Jaya ya kita berharap kita akan terus jaya, kita mengudara terus lah istilahnya seperti itu. Dan logistik sendiri adalah memang bisnis kami di dunia logistik. Jadi untuk Platinum Jaya Logistik itu adalah sebagian juga dari nama beserta doa kami, yang mana logistik yang berkelas dan akan jaya serta langgeng selalu, amin. Seperti itu. Untuk logo Platinum Jaya Logistik, kenapa kita ada pilih bola dunia? Nah, itu menggambarkan kalau bola dunia itu kita mempunyai kuncinya. Kuncinya apa? Yaitu kita mempunyai keagenan seluruh dunia. Jadi dimanapun dan kargo mau dibawa kemanapun, kita ada keagenan seluruh dunia yang bisa menghandle untuk seperti itu. Oke, berarti memang visi pencapaian ingin menjayakan di dunia logistik. Iya, betul. Ini berdiri tahun berapa nih Bu untuk Platinum Jaya Logistik? Kalau Platinum Jaya Logistik kita berdiri di 2014. Oke, 2014. Berarti sudah berjalan mau 8 tahun ya? Mau 8 tahun Juli nanti ya. Oke, Bu Tuti, menarik nih. Dari awal sudah menarik banget nih. Kan profil singkatnya ya. Itu sudah mulai wow gitu ya. Oke. Bu Tuti juga 14 tahun sebelumnya bekerja di perusahaan di bidang yang sama. Iya. Ya. Kenapa baru berani untuk mendirikan usaha sendiri 2014? Oke, aduh, ini pertanyaannya berarti flashback masa lalu ya. Oke, kalau dibilang beraninya kenapa di 2014? Sebenarnya berani atau tidak itu bukan suatu keputusan dalam kita mendirikan suatu company, itu bukan. Jadi ada mungkin istilah di mana titik terendah seseorang, di mana titik terpuruk seseorang, dan itulah yang menjadi titik bangkit seseorang tersebut. Dan saya mengalaminya itu setelah 14 tahun bekerja, saya mengalami ada di titik terendah saya atau titik terpuruk saya. Jadi di mana saya harus bangkit untuk itu. Nah, jadi mulainya bangkit ya karena titik terendah saya pas waktu itu, gitu. Jadi di situ saya memang 14 tahun bekerja di dunia logistik dari perusahaan Austria lah. Terus akhirnya saya buka juga sama sharing holder lah istilahnya seperti itu, tapi memang ada beberapa kendala lah. Jadi disitulah yang saya namakan titik terendahnya saya. Jadi gimana saya mempunyai kekuatan untuk bangkit. Nah, kekuatan saya itu ada disupport oleh suami saya, gitu. Yang mana memang istilahnya kita mempunyai skills yang berbeda nih. Suami saya ini Pak Agus namanya, skillnya kebetulan di dunia keuangan nih, manajemen keuangan, audit, pajak. Nah, itu bidangnya Pak Agus nih. Nah, kalau saya sendiri memang fokusnya di sales
dan operasional yang berhubungan dengan logistik. Seperti itu. Berarti kan dari 14 tahun selama Ibu bekerja di perusahaan lain, pasti dapat ilmu dan pengalaman dong, Bu? Iya, betul. Ilmu dan pengalaman apa yang diterapkan di Platinum Jaya Logistik ini? Ilmunya sangat banyak sekali ya, khususnya logistiknya ya. Karena memang saya dari awal itu kan memang blank, istilahnya kan saya fresh graduate yang apply karena saya nggak mempunyai koneksi sama sekali. Jadi saya benar-benar baca koran, ada vakansi apa, saya manual tuh ya, kirim kartu pos atau segala macam. Kartu pos apa namanya? Pakai kantor pos lah ya untuk pengiriman CV. Kalau sekarang kan email singkat ya. Nah, kalau di situ saya memakai kantor pos yang memang malah modalnya harus banyak tuh karena perangko segala macam gitu kan. Nah, di situ saya yang benar-benar dari tidak tahu apa-apa, nggak punya knowledge apa-apa, saya belajar banyak mengenai cara bikin shipping instruction, shipment logistik seperti apa, baik ekspor ataupun import, dokumentasinya seperti apa, reportingnya seperti apa, bahkan kita juga bikin kayak semacam cost sheet, yaitu costing sheet itu nanti yang dijadikan dasar untuk membuat invoicing dan terjadilah ada margin di situ, seperti itu. Jadi pengalaman atau ilmu, yaitu kalau dari yang lain itu ilmu untuk shipment otomatis ya, untuk logistik. Nah, itu yang kita terapkan di Platinum Jaya Logistik, tapi kita juga tetap harus mengembangkan karena kan ilmu yang lama kan seiring dengan berubahnya zaman digital. Nah, kita tetap harus inovasi tadi sesuai misinya dari Platinum Jaya Logistik. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang lain itu saya bisa ambil dari apa namanya, kepemimpinan ya. Jadi di sana saya ada dari mulai staff, supervisor, manager, branch manager, akhirnya saya juga director dan penanggung jawab. Nah, itu saya jadikan acuan atau ilmu buat saya. Oh, di Platinum Jaya Logistik saya seperti apa sih dengan tim saya, seperti itu. Oke, menarik sekali. Dari Bu Tuti sudah ceritakan dari awal mulanya cara apply CV melalui kantor pos ya, Bu. Berarti selama 14 tahun ini mungkin bisa jelaskan meniti karirnya dari nol itu seperti apa sih, Bu? Sampai hingga sekarang seperti ini. Waduh, kalau dari nolnya ini benar-benar nol ya gitu kan. Terus terang saja kalau saya itu memang asli dari desa ya, dari desa nih. Jadi saya asli Boyolali nih. Jadi apa namanya, saya kecil dan dibesarkan semua di Boyolali, kuliah pun juga di Boyolali. Begitu lulus saya hijrah ke Jakarta karena bapak ibu saya ada di Jakarta. Jadi dari dulu itu saya nggak pernah sama kedua orang tua saya, ya karena kedua orang tua saya ini bukan orang mampu. Jadi ibu bapak saya ini jual sayur nih gitu kan. Jadi dari situ saya termotivasi gitu kan. Oh, saya harus bisa merubah nasib, saya harus bisa menaklukkan istilahnya. Masa sih orang tua saya jualan sayur, saya dikuliahin dengan kerja keras beliau, terus saya udah gitu aja, slow aja gitu, nggak bisa. Jadi di situ kekuatan saya. Nah, dari situ saya hijrah ke Jakarta bersama pacar saya tuh dulu. Nah, sekarang suami saya nih. Jadi memang benar-benar saya itu dari SMA sama Bapak ya. Ya, sama suami saya ini gitu. Jadi dari situ ya, suami saya sampai rela, udah deh kamu kerja dulu, yang penting nih nanti biar ada yang nganterin nih kalau kemana-mana. Kalau dulu kan nggak ada Gojek, nggak ada apa, bajai juga mahal gitu kan. Jadi istilahnya dari suami saya ngalah dulu, yang penting saya dapat pekerjaan dulu biar bisa nganter saya kemana-mana. Seperti itu, sayang juga kan udah apply gitu kan. Nah, finally ya kita nggak langsung kita apply di situ langsung ACC langsung jadi karyawan, enggak. Jadi saya memang melewati banyak interview, yang resepsionis aja saya kadang nggak diterima kan gitu. Tapi thanks God-nya saya itu masih muda, jadi fresh graduate saya itu benar-benar saya manfaatkan untuk segera mencari kerja, karena kan umur ada expirednya ya untuk mencari pekerjaan. Jadi di situ saya kejar nih. Nah, akhirnya saya dapatlah company Austria logistik pertama yang saya kerjain itu di tahun 2000. Nah, dari situ benar-benar saya belajar banyak tuh dengan berbagai teman saya dan berbagai suku lah istilahnya ya. Di situ saya sempat kaget juga karena kan
kalau dari Jawa istilahnya kan halus ya, maksudnya halus perasaannya, halus tingkah lakunya gitu kan. Nah kita di situ dengan teman-teman kita yang memang beda suku, beda juga perilakunya, beda juga ini, jadi agak shock juga gitu kan, sampai nangis terus hari-hari kan. Kok begini ya, kok begini ya. Cuman dari bapak ibu saya itu selalu menguatkan gitu loh. Oh, orang tua saya aja kerja keras begini, kenapa saya nggak bisa naklukkan sih gitu kan. Ya udah, dari situ saya tekunin, ya saya jalani. Yang penting saya niatnya giat aja deh, tekun, saya harus berhasil biar bisa istilahnya nanti membahagiakan kedua orang tua saya, gantiin lah istilahnya kan gitu. Nah dari situ mulai deh saya jadi karyawan tetap. Akhirnya karena kinerja saya mungkin dinilai bagus sama atasan saya, jadi supervisor, jadi manajer, terus lanjut lagi branch manager. Nah akhirnya yaitu saya berani untuk kongsi sama teman untuk buka sendiri gitu. Berarti memang kan biasanya orang mungkin ada privilege lah, sedangkan dari Bu Tuti ini dari awal pun tidak ada privilege itu. Gak ada, saya gak ada koneksi sama sekali. Balik lagi Bu ke Platinum Jaya Logistik, kan ini sudah mulai jalan 8 tahun. Mungkin di tahun pertamanya nggak langsung semulus seperti ini kan Bu ya? Mungkin ada kesulitan-kesulitan tahun pertama. Nah mungkin bisa dijelaskan nggak sih Bu kesulitan yang dialami di Platinum Jaya Logistik ini seperti apa sih? Kesulitan pertama ya saat kita buka Platinum Jaya Logistik, terus terang kita ada di modal. Karena memang saya benar-benar berangkat itu bukan dari nol lagi, tapi dari minus gitu kan. Mempunyai mendirikan usaha yang tanpa modal itu kan susah kan istilahnya. Itu memang PR banget buat saya, waktu itu sempat stres juga kan. Nah terus juga dari sisi modal, sisi SDM, karena kan otomatis yang incar saya, terus ada juga 2 orang yang memang selalu loyal sama saya gitu kan. Nah terus juga ada juga keagenan, karena beberapa klien itu kan langsung ambilin barang saya dari mana, padahal saya itu kan kalau company baru gimana punya keagenan. Dengan pengalaman saya yang kemarin bekerja di perusahaan Austria dan juga kemarin sempat menjadi penanggung jawab juga di company itu, jadi saya mempunyai koneksi atau networking. Jadi ini kita kerjasama dengan agent itu nggak dilandasin dengan kita sama asosiasinya apa, tapi kita dilandasinya dengan trust gitu kan. Dan saya tahu kamu, saya ini, saya percaya kamu deh gitu. Jadi dari situ tuh saya bisa ini, cuman modal, SDM dan juga untuk keagenan. Yang itu PR banget buat saya. Berarti emang lebih ke networking juga, mungkin bisa mendapatkan kemudahan juga ya Bu? Iya betul. Itu ya. Kalau untuk sama 8 tahun ini pencapaian apa sih yang sudah diraih oleh Platinum Jaya Logistik? Kalau pencapaian itu saya sih perlu berbangga hati ya. Berbangga hatinya dalam artian gini, saya memulai yang saya bilang tadi dari minus gitu kan, dari minus, tapi ternyata hasilnya sekarang di tahun-tahun ini kita bisa lihat gitu kan. Untuk gedung ini gitu kan, gedung ini kita kebetulan ada di Mega Office Park. Itu benar-benar gedung punya Platinum Jaya Logistik sendiri. Kita juga ada warehouse di Sedayu Bispark. Nah itu blok GS100 A100 itu juga punyanya Platinum Jaya Logistik sendiri. Kita juga ada warehouse tapi masih loose, belum kita bangun karena kemarin kita mau bangun ada pandemi di 2020 ya. Itu ada di Sentra Niaga Harapan Indah. Kita ada 1 hektar untuk warehouse loose-nya. Sekarang kita sewakan. Nah, kita juga ada pencapaian yang lain itu ya untuk armada. Kita ada trailer, mobil box, dan lain-lain yang untuk mensupport activity logistik seperti itu. Jadi emang cukup bisa dikatakan memuaskan ya. Memuaskan, iya. Nah, kan kalau di Platinum ini juga saya lihat ada 6 layanan ya Bu ya? Kenapa? 6 layanan di Platinum Logistik ini. Iya. Nah, layanan mana yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan bisnis di Platinum Jaya Logistik? Layanan terbesar, sebenarnya gini ya. Kalau layanan terbesar itu sebenarnya 50-50 gini. Kadang kita kan ada shipment itu ada reguler. Reguler itu memang ada dia komit di volumenya banyak, tapi untuk margin memang tipis lah boleh dibilang gitu. Tapi ketutup dengan volume.
Nah, kalau untuk yang memang mendongkrak banget bisnis waktu itu adalah project shipment. Jadi saya mengerjakan project itu mining. Nah, dari mining ini kebetulan dengan volume juga banyak, terus juga marginnya juga oke. Nah, itu bisa mendobrak semuanya sehingga kita bisa mengadakan fasiliti-fasiliti yang lain untuk membumingkan company lah istilahnya gitu untuk servisnya. Seperti itu. Memang ke industri mining ya Bu ya? Mining, iya. Kalau tadi kan Bu Tuti juga sempat mention terkait armada, kantor. Nah, itu gambaran asetnya mungkin lebih detail, lebih jelaskan lagi nggak sih Bu, dari armada yang sebelumnya hanya berapa, sekarang jadi sudah aset berapa, kemudian juga SDM-nya, kan tadi juga Ibu bisa menjelaskan lebih detail lagi nggak sih terkait aset-asetnya? Oke, kalau untuk apa ya namanya yang dari sisi SDM ya. Kalau dari SDM itu memang dulu awal itu saya memang single factor untuk sales nih. Jadi saya cari untuk ini. Kalau sekarang ini kita udah punya banyak tim. Untuk total karyawan kita itu yang dulu memang baru 3 gitu kan awal, itu sekarang kita udah mau mencapai 60. Itu dari sisi SDM-nya ya. Nah, untuk armada dulu boro-boro kita punya gitu loh, orang kita aja start minus kan gitu kan. Mau beli armada seperti apa, tapi kemarin itu dengan perputaran cash flow yang bagus itu kita udah bisa beli nih waktu itu punya Luxio. Jadi Luxio itu sampai sekarang masih ada. Itu bener-bener kayak apa sejarahnya gitu loh. Jadi saya aduh jangan sampai dijual walaupun nanti dia rusak pun atau apa. Ini udah sejarah banget gitu kan. Nah, sekarang kita udah mempunyai banyak trailer, banyak cold diesel, mobil box, dan juga untuk loose bag gitu. Jadi kalau dibilang perubahannya ya banyak, karena ya itu gudang yang kemarin misalnya kita ada yang mau nyewa, kita udah punya sendiri. Itu kan udah beda kan dari sisi kepunyaan atau asetnya, seperti itu sih. Kan ada beberapa juga layanan Ibu yang dialihkan menggunakan vendor ya? Nah, itu cara memilih vendor yang tepat itu seperti apa sih? Sebenarnya saya vendor itu agak jarang pakai ya, karena saat ini yaitu tadi seiring bertambahnya waktu dan kita juga alhamdulillah semakin maju grow. Nah, kita kan mempunyai armada sendiri gitu kan. Jadi untuk vendor itu kita istilahnya kalau di sini muatannya udah muntah, kita baru pakai vendor. Dan vendor pun itu memang kita ada sih form untuk pengisian yang kita sortir. Satu, legalitas harus jelas, taat pajak juga ya, karena di kami itu kan sekarang NPWP-nya aja udah masuk ke Madya, jadi udah yang masuk company besar gitu kan. Jadi kita sangat berhati-hati dengan pajak dan pemilihan vendor. Kalau misalnya dia nggak taat pajak, nanti akan beresiko juga di kita gitu kan. Nah, ini untuk vendor-vendor ini kebetulan ya itu kami udah kenal sangat lama nih. Kalau in case kita perlukan untuk vendor gitu. Oke, berarti lebih vendornya ke armada ya Bu ya? Ke armada, karena memang kadang ada proyek itu kadang kalau lowbat kita kan memang punyanya trailer gitu kan, jadi ya hanya yang sebatas itu. Kalau tadi kan Bu Tuti juga menjelaskan teknologinya tracking system. Iya. Nah, itu memang sudah punya teknologi sendiri atau bagaimana tuh? Kita bikin sistemnya custom. Nah, waktu itu kan kita ada klien itu yang memang meminta kita, oh kalau saya ada orderan ini kamu bisa nggak ada trackingnya gitu. Oh ya udah, sekarang kita langsung bikin untuk custom, kita bayar berapa gitu kan. Nah, di situ kita linkkan dengan website. Jadi nanti begitu ada pengiriman kita akan kasih kodenya nih. Jadi ada di situ kode yang kayak AWB number lah ya, yang bisa di track. Nanti dari kita akan update tuh daily pergerakan di mana posisi barangnya. Nah, itu yang bisa dicek oleh klien kami lewat website. Oke. Kalau tadi kan Platinum Jaya Logistik ini juga mengalihkan pindah server atau ATM ya Bu ya? Yang memang memiliki perlakuan yang secara khusus. Nah, itu bisa jelaskan Bu layanan tersebut? Itu kebetulan kita handle untuk company besar ya, yang dari US itu elektronik. Nah, jadi memang kita harus tahu cara untuk menghandle-nya, karena kan ada server-server itu yang kemiringan sekian itu nggak boleh, ada guncangan sekian nggak boleh. Jadi di situ kita
diberikan training lah ya untuk cara menghandle smooth seperti apa. Nah di situ kita memang handle untuk perusahaan ini yang bekerja sama dengan bank, bekerja sama juga dengan provider gitu. Nah yang mana untuk pemindahannya itu memakai jasa Platinum Jaya Logistik gitu kan. Nah dari situ tapi exclude untuk pencopotan ya. Jadi kadang untuk misalnya di daerah bank A gitu kan. Prosesnya itu harus melakukannya itu di tengah malam. Jadi tidak mengganggu aktivitas misalnya orang mau mobil banking atau apa gitu kan. Jadi tengah malam. Nah, kita nanti di situ udah siapkan tim di packing sedemikian rupa dan mobilnya pun kita pakai armada sendiri ya. Jadi lebih safety karena driver kita bisa kendalikan lah istilahnya kan. Kecepatan pun itu hanya 40 km. Nah, terus juga kita pakai patwal. Jadi kita harus karena barang-barang keselamatannya itu karena barangnya itu kebetulan yang kita bawa itu satu server kadang harganya 25 M. Wow. Jadi apa tanggung jawabnya besar sekali gitu kan. Jadi kita biasa pakai patwal sampai ke data center yang ditunjuk seperti itu. Jadi kita memastikan aman lah semuanya. Baru itu on lagi kami baru bisa pulang dengan memberikan report atau segala macamnya. Oke, berarti benar-benar memberikan layanan yang tadi Bu Tuti bilang kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan, iya. Sama safety ya. Iya. Oke. Kata juga Ibu Tuti menjelaskan tentang memiliki gudang di City Park ya, di Bispark. Di Bispark. Itu dikomersialkan untuk apa sih Bu? Kebetulan ya itu tadi kami kemarin kan mendapatkan kontrak itu 5 tahun ya, 5 tahun untuk perusahaan elektronik ini, yang mana untuk Bispark sendiri itu memenuhi standarnya US company lah. Kita ada CCTV itu double, ada CCTV dari mau masuk gudang sampai di jalanan pun ada CCTV, sampai di ruangan-ruangan pun itu kita ada CCTV semua. Terus juga ada akses kontrol yang masuk itu nggak bisa nih sembarang orang masuk. Nah ada juga untuk ya kalau biasa ya untuk pemadam kebakarannya itu juga. Jadi semua fasilitasnya itu benar-benar yang udah memenuhi standar US nih. Ada juga untuk pest kontrolnya, jangan sampai ada hama atau segala macamnya. Nah itu fasilitas-fasilitas seperti itu. Oke, berarti memang ada rencana ke depan untuk ekspansi ke bisnis gudang kamu? Iya, kalau misalnya itu ada, karena kan kita juga udah ada gudang yang memang belum kepake karena saya kena impact pandemi kan. Jadi bisnis selama itu berhubungan dengan logistik, karena kan gudang juga berhubungan dengan logistik kan. Nah itu kita tetap akan ekspansi, kita akan cari celah di mana sih kita bisa masuk untuk pergudangan. Saat ini kebetulan gudang kami juga dikontrak eksklusif sama perusahaan otomotif. Gitu. Nanti bisa dicek ya di sana. Di Sedayu. Oke. Platinum ini ada cabang nggak sih Bu? Atau pusatnya di sini aja? Kita ada cabang. Jadi Platinum Jaya Logistik memang kita pusatnya di sini di Mega Office Park ya. Kita ada juga kantor di bandara untuk sebagai operasional karena shipment by air kita ekspor impor kan banyak. Kita juga ada kantor di Priuk untuk shipment by sea-nya. Terus juga kita ada kantor di Sedayu Bispark itu tadi, karena ini kan ada 8 orang ya yang di sana ya, karena ada leadernya, juga ada driver semua di sana, ada adminnya juga. Nah di situ juga kita ada punya cabang itu di Semarang dan juga di Surabaya. Gitu. Jadi dari cabang-cabang tersebut memiliki kontribusi juga untuk penunjang kemajuan operasional di Platinum ini ya Bu? Iya, karena kebetulan kan kadang kita kalau misalnya touch klien yang ada di sini, kadang kan mereka pabriknya ada di daerah-daerah ya. Jadi untuk cabang-cabang ini sebagai tangan panjang kami lah dalam artian untuk meneruskan apa yang menjadi permintaan klien yang karena di daerah kan mereka yang bisa untuk mewujudkannya lah istilahnya gitu kan, dengan guidance dari kami seperti itu. Oke, kan dari yang sudah Bu Tuti capai sekarang nih, ada nggak sih ambisi yang memang belum tercapai untuk kedepannya? Ambisi ya, kalau ambisi itu ya saya itu harus terus mengepakkan sayap ya untuk logistik ya gitu kan. Kalau saat ini ambisi saya itu sebenarnya yang saat ini ya, yang deketnya ini adalah membuat perusahaan normal seperti sebelum pandemi. Tapi kalau long termnya beda lagi, karena kan kami long termnya itu juga mempunyai
keinginan untuk mengembangkan Platinum Jaya Logistik nih. Salah satu contohnya tadi mungkin di lobi bisa dilihat ya, kita juga mempunyai Platinum Jaya Arta yang bergerak di bidang trading. Nah, nanti juga kita sebentar lagi nih juga akan ada di bidang kuliner yang namanya nanti Platinum. Jadi kita bikin Platinum Group lah seperti itu. Walaupun bidang usahanya berbeda-beda. Berarti akan ada unit bisnis atau grup lagi di bawah grup dari Platinum ini ya Bu? Iya, nanti ini udah mulai masuk sih untuk ini. Rencana mau bikin berapa nih Bu untuk unit bisnisnya? Tadi kan ada dari trading, kuliner. Nah, mungkin ada rencana lagi selain dari itu? Ada dan itu udah akan gabung dengan kuliner ini nih, services juga sih, seperti itu sih. Cuman belum saya omongkan dulu, nanti kalau udah grand opening ya. Bu Titi ini kan juga seorang istri dan seorang ibu ya. Nah, gimana sih mungkin bisa bagi tips nih untuk di luar wanita yang di luar sana yang masih berkarir juga, berbagi tips untuk memilih waktu antara kerja dan keluarga. Seperti apa sih Bu? Ini untuk saat ini apa yang kemarin nih? Saat ini dan kemarin lah dua-duanya. Kalau kemarin memang pilihannya agak sulit. Kalau yang kemarin ya, kemarin waktu saya kerja di company orang ya, karena kan kita dituntut tanggung jawab dan segala macam. Tapi lucknya buat saya waktu itu saya itu mempunyai flexi time. Nah, jadi saya memang memastikan semua rumah aman dulu, saya bisa berangkat kerja dulu, saya dapat flexi time karena memang saya di situ in charge-nya banyakan sales ya. Jadi kalau sales itu kan memang waktunya lebih fleksibel gitu. Kalau yang saat ini itu membagi waktu itu sebenarnya nggak terlalu masalah buat saya ya. Karena ya satu, anak saya udah besar-besar. Terus juga sekarang kan masih online juga kan. Nah, di sini juga anak saya ini malah istilahnya banyak mensupport saya sekarang ini. Misalnya yang besar, kalau misalnya saya ada meeting gitu kan, ternyata driver saya baru dipergunakan sales lain nih untuk mengantar atau segala macem gitu kan, karena saya tadinya nggak ada planning pergi gitu kan. Ini anak saya yang gede ini udah bisa ngantar saya nih, jadi bagi waktunya gimana, orang saya kalau pulang ke rumah 15 menit juga nyampe kan. Malah saya bilang, oke, tolong anterin mama ya ke sini, ada mendadak ini. Nah, anak saya kalau pas kuliahnya baru kosong atau segala macam standby gitu. Jadi bagi waktu itu bukan yang ini sekarang, karena kalau kita pagi udah prepare semua, yang penting ada makanan lah ya istilahnya kalau buat anak. Jadi anytime dia ini bisa ini, terus ada juga Mbak yang ini, jadi tidak terlalu masalah dengan waktu sih. Kalau quality time-nya itu gimana tuh? Kan secara Ibu selaku presiden direktur otomatis juga memantau terus kan pekerjaan selama 24 jam. Nah, untuk quality time berbagi waktu dengan keluarga seperti apa? Apakah ada liburan seperti itu? Kalau liburan memang kita kan sering agendakan biasanya Desember nih kita pergi. Cuman kan karena kemarin ada isu PPKM segala macam, kita kan nggak ini ya. Nah, itu biasanya memang kita ada momen di mana kalau weekend kita lunch kemana, dinner kemana atau lunch kemana gitu kan. Jadi memang benar-benar buat family. Kadang kita juga nginep di mana walaupun weekend. Jadi kita, tapi momen yang paling reguler, paling sering itu memang setiap akhir tahun biasanya. Jadi banyak kan tahun baru itu kita bisa jalan ke misalnya ke Singapura kah, ke Malaysia kah, ke Thailand kah. Cuman kan saat ini beda ya situasinya. Jadi memang terakhir saya bawa family itu quality time itu ke Bali waktu itu. Nah, habis itu banjir. Nah, terus habis banjir pandemi 2 tahun ini. Jadi yang ini nih belum ada nih, karena hari-hari pandemi itu menjadi quality time buat kita di rumah aja. Benar-benar di rumah kan kita kan. Jadi quality time-nya udah itu lebih-lebih gitu kan, seperti itu sih. Kan Ibu juga kan suami Ibu juga selaku di sini juga kan menangani lebih ke finance lah gitu. Nah, itu bagaimana sih cara berbagi peran dan tugasnya di dalam satu perusahaan itu, Bu? Kalau saya sama suami yaitu kita kan kembali ke keterangan saya awal ya. Kalau visi misi Platinum Jaya Logistik untuk misinya itu profesionalisme yang kita junjung tinggi nih gitu kan. Nah, kalau saya sama suami, oke lah di rumah kita suami istri gitu kan. Tapi kalau udah di kantor kita beda. Jadi saya juga menghormati, menghargai apa yang menjadi area suami gitu. Jadi misalnya di sini pun saya nggak manggilnya juga
istilahnya di depan, kalau meeting, kalau apa, nggak bakalan Pak atau gimana gitu kan. Tapi saya panggilnya dengan Pak Agus, boleh ada waktu, boleh saya perkenalkan, pasti saya akan begitu. Jadi benar-benar kita profesional gitu loh. Nah, di sini kalau scoop saya itu di sales dan juga di operasional nih yang menunjang di logistik tadi. Nah, jadi karena kita menghargai dan menghormati area wilayah masing-masing, jadi alhamdulillahnya itu ya itu enak aja di kita gitu kan. Jadi kalau misalnya dari batasannya misalnya ada anak-anak yang under saya ada punya masalah atau segala macam, ya saya pasti akan serahkan ini ke HRD. Nah, HRD itu juga undernya Pak Agus. Seperti itu. Jadi berangkat dari profesionalisme aja. Karena skill saya mas suami itu benar-benar beda gitu kan. Jadi nggak bisa kalau misalnya si Pak Agus akan take over di sales atau segala macam, nggak seperti itu gitu. Jadi udah ada wilayahnya masing-masing. Iya seperti itu. Kayaknya takutnya di kantor keceplosan panggil Pak itu kalau nggak ada orang nggak apa-apa. Tapi kalau kita di forum atau di apa pas kita fight misalnya dari Pak Agus, nggak setuju nih sales begini, banyak intern harus dibatasi yang begini-gini gitu. Tapi selama ini benar-benar opportunity loh gini, kita bisa debat beneran di forum gitu loh. Jadi ya memang saya harus juga ini loh kalau sales ini nggak pas nih kalau misalnya finance ada aturan begini, tapi finance juga berhak ngatur kita karena ini budgetnya jadi over nih, seperti itu gitu. Saling melengkapi. Iya. Bu, balik lagi kalau dari menurut Ibu arti keluarga nih Bu, terutama anak. Jadi pencapaian Ibu sekarang seperti apa sih? Kalau untuk arti keluarga itu ya sangat penting sekali ya buat saya karena saat saya ya benar-benar di titik nol atau benar-benar di titik terendah itu yang memang ada buat saya itu ya hanya keluarga. Aduh, jadi sedih kok saya. Aduh, kalau flashback saya suka sedih. Jadi yang selalu memang hadir mensupport, membangkitkan nih semangat saya itu ya nggak lain yang nggak bukan itu suami saya nih nomor satu nih dan anak-anak saya gitu kan. Jadi untuk kekuatan itu memang datangnya itu kan memang dari keluarga, termasuk orang tua saya, walaupun orang tua saya udah di kampung ya istilahnya. Nah, jadi dari situ boleh dibilang kalau misalnya 1000 tangan yang menyalami keberhasilan kita itu nothing dibanding dengan 2 tangan yang selalu hadir untuk kita gitu. Dan itu suami saya semua tuh yang support saya dari titik terendah saya gitu. Berarti memang benar-benar memiliki arti lah dari seorang keluarga, dari seorang ibu ya Bu ya. Artinya itu misalnya itu ya susah saya menggambarkannya karena memang itu udah bagian saya gitu kan. Memang nggak ternilai. Jadi saya artinya seperti apa nggak ternilai. Jadi mau mengartikan itu seperti Berlin atau apa enggak, lebih dari itu gitu. Aduh, jadi terharu. Sebetulnya ada nggak sih motivasi nih untuk para wanita-wanita tadi karir yang di sana atau yang sedang ibu rumah tangga dan nyambi karir juga? Nah, ada motivasi nggak sih Bu untuk wanita-wanita di sana? Intinya ya tidak ada hal yang tidak mungkin, itu motivasinya. Terus juga selama ada kemauan pasti ada kesempatan juga. Nah, di sini saya bener-bener nih memulai semua dari nol, gadis desa lagi, wanita desa juga yang sama sekali tidak mempunyai koneksi. Saya berpikir mempunyai company aja tidak waktu itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita menekuni, kita menggeluti, dan kita berkemauan keras. Istilahnya itu semua jadi bonus buat kita akan usaha dan cita-cita kita. Jadi intinya yaitu tidak ada hal yang tidak mungkin selagi ada kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Why not? Seperti itu. Terakhir Bu, sebelum kita tutup pembicaraan kita. Kan kita sudah mengakhiri 2021. Nah, rencana 2022 untuk Platinum Jaya Logistik dan untuk 5 tahun ke depannya seperti apa sih? Kalau yaitu rencana saya di 2022 ya, itu
yang masuk juga sebagai ambisi saya atau plan saya, itu saya pengen mengembalikan situasi kantor itu back to normal ya. Karena mungkin banyak company-company yang lain efek pandemi jadi kolaps atau segala macam kan. Kemarin dari suami saya aja cuman bilang gini, pokoknya intinya kita bertahan gitu kan. Di pandemi ini kita harus bisa bertahan. Kita juga masih mempunyai banyak aset, istilahnya seperti itu kan. Kita bisa bertahan itu udah luar biasa, apalagi kita grow seperti itu. Jadi itu motivasi saya, jangan sampai 2020 terus terang kita minus. Jadi 2019 ke 2020 efek pandemi itu saya ada penurunan itu di 53%. Untuk kalau kita di sini sih GP ya, untuk nyebutnya ya. Dari 53% itu turun, makanya 2021 itu saya kejar kan. Saya kejar, tapi efek pandemi itu kan memang luar biasa sekali kan. Nah, di sini saya sudah bisa, Platinum Jaya Logistik sudah bisa grow itu di 30%. Nah, jadi 2022 saya harus bisa mengembalikan itu biar bisa situasinya sebelum pandemi. Nah, jadi saya masih punya PR nih, masih kurang di 23% untuk back to normal. Itu jangka pendek yang 2022 yang memang harus saya kejar nih. Jadi untuk mengejar grow, karena saya punya patokan itu selain dari suami saya yang kasih masukan, tapi saya juga sering lihat untuk kayak badan statistik. Nah, dari situ tuh buat acuan kita posisi di mana sih? Aman nggak sih dengan company-company lain? Begitu kita lihat, oh kita grow nih 30%. Oke, jadi semangat kita tambah ini nih. Oh, kita harus kejar lagi 23% di 2022 ini untuk back to normal seperti sebelum pandemi, seperti itu. Berarti memang kita terus mengejar ya Bu ya? Terus mengejar. Wah, menarik sekali pembincangan. Kalau yang jangka panjangnya ya itu tadi sih, kebetulan ya itu kita terus mengepakkan nih dan melihat another opportunity di luar sana yang di bidang-bidang lain yang akan kita garap nih, seperti itu sih. Semoga lancar semuanya. Semoga lancar, semoga sukses. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Bu Tita atas waktunya nih. Iya, sama-sama.